Hey hey hey, hola Indomax Indo Magazines. Oke, dua kabar mantap kali ini. Yang pertama lagi, datang dari Laut Selatan kita Indonesia, tepatnya di wilayah Nusa Tenggara Timur, perbatasan laut dengan tetangga besar kita yaitu negeri Kangguru Australia. Yang dikabarkan kini, kedua angkatan laut join bersama-sama untuk memetakan kembali Laut NTT, bos. Australia pun disebut mengerahkan kapal canggihnya ke dekat wilayah kita. Nah, lantas pertanyaannya apa sajakah yang mereka lakukan di wilayah selatan kita dan di laut mana sajakah itu? Setelah ini kita kupas, bos. Kemudian kabar mantap kedua datang dari persiapan calon kapal perang baru kita dari Italia. Yang kini sudah ada jadwal kedatangan terbarunya, bos. Bahkan TNI Angkatan Laut pun akan mengirim para calon awak ke Italia sebentar lagi nih. KRI Prabu Siliwangi 321. Nah, lantas kapankah kapal ini datang ke Indonesia dan akan ditugaskan di mana di wilayah Indonesia? Penasaran beritanya? Cus, Markibas. Mari kita bahas berita lengkapnya satu per satu, bosku. Oke, yang pertama, jadi TNI Angkatan Laut dan Angkatan Laut Australia dikabarkan telah memetakan ulang laut perbatasan kedua negara nih, bos. Admin kutip dari sumber-sumber berita berikut, kedua belah pihak pun kini kembali bahu-membahu dalam latihan bersama yang bertajuk Kasori Exercise 2025 dan juga Coordinated Hydrographic Survey Exercise atau yang disingkat CHSE 2025, bos. Berlangsung dari 10 sampai 16 November 2025 nanti. Dan ini menjadi salah satu bentuk kerjasama paling strategis antar dua negara tetangga di kawasan Indo-Pasifik. Hal ini pun bukan sekedar latihan, bos, tapi pemetaan ulang dasar laut di wilayah perbatasan Indonesia-Australia, khususnya di sekitar Pulau Rote dan perairan selatan NTT yang dikenal sebagai jalur strategis pelayaran internasional. Menurut Kadis Penal Laksamana Pertama Tunggul, kegiatan ini pun bertujuan untuk meningkatkan interoperabilitas, memperkuat profesionalisme dan memperdalam kerjasama di bidang survei hidrografi dan keselamatan navigasi maritim antar kedua negara. Dan yang mantapnya, kedua pihak juga telah menetapkan sektor wilayah kerja masing-masing dalam kegiatan survei ini. Sehingga pemetaan laut pun dilakukan tanpa tumpang tindih batas dan tanggung jawab. Hal ini pun penting mengingat area ini berbatasan langsung dan punya nilai strategis tinggi, bos. Melalui Kasori Exercise dan CHSE ini, Indonesia dan Australia pun juga menegaskan kembali hubungan persahabatan dan kepercayaan militer yang makin solid dalam upaya menjaga keamanan maritim dan stabilitas navigasi di kawasan perbatasan selatan Indonesia, di mana kedua belah pihak juga mengerahkan kapal survei canggihnya masing-masing, bos. Nah, kapal apa sajakah itu? Oke, masih dari sumber berita yang sama, indonesiadefense.com. Dari kubu Indonesia, TNI Angkatan Laut menurunkan dua kapal andalannya, bos. Yang pertama, KRI Spica 934, sebuah kapal survei hidrografi canggih buatan Prancis yang jadi kebanggaan Dinas Hidrooceanografi TNI Angkatan Laut. Tak main-main, kapal ini pun dilengkapi dengan sistem multi-beam echo sounder, kemudian side scan sonar dan peralatan pemetaan digital untuk membaca kontur dasar laut dengan presisi tinggi. Kemudian yang kedua, TNI Angkatan Laut juga mengerahkan KRI Bawal 875, kapal cepat patroli yang juga dilengkapi dengan perlengkapan survei ringan dan mendukung operasi navigasi di perairan dangkal. Sementara itu dari Australia, mereka mengerahkan HMAS Lewin A245, sebuah kapal survei hidrografi kelas Lewin yang resmi bertugas sejak tahun 2000 silam, bos. Kapal ini pun punya panjang 71,2 meter, lebar 15,2 meter dan bobot sekitar 2.200 ton. Ditopang oleh sistem diesel elektrik dengan 4 generator dan 2 motor listrik, Lewin bisa melaju sejauh 18.000 mil dengan kecepatan jelajah 9 knot. Dan yang bikin kapal ini spesial adalah teknologi survei lautnya yang super lengkap, bos. Mulai dari multi-beam dan single beam echo sounder, kemudian juga ada sonar hull mounted, sampai survei launch kecil untuk survei di perairan dangkal.
Dan dengan perlengkapan ini, Lewon pun mampu memetakan dasar laut, menentukan jalur navigasi aman, hingga mendukung latihan interoperabilitas bersama negara sahabat seperti Indonesia. Kapal ini pun dipimpin oleh Komandan Saon Poeng Destre, membawa sekitar 46 kru profesional dan sebelumnya juga pernah berkunjung ke Indonesia pada tahun 2018 silam untuk kerjasama hidrooceanografi di Tanjung Priok. Jadi singkatnya, Kasowari Exercise dan CHSE 2025 ini bukan hanya tentang survei bos, tapi tentang membangun kepercayaan, berbagi data-data laut, dan menjaga lautan bersama Indonesia-Australia. Dari Kupang hingga Rote, laut bukan sekedar batas, tapi kini menjadi jembatan kerjasama strategis antara Indonesia dan Australia yang kini hubungan pertahanannya semakin pakem bos. Mantap, mantap jos. Kemudian lanjut kabar mantap kedua, kali ini datang langsung dari calon kapal perang baru Indonesia. TNI Angkatan Laut kini mulai bersiap menyambut kedatangan kapal perang terbaru mereka bos, yaitu KRI Prabu Siliwangi 321, frigate canggih buatan Fincantieri Italia yang baru-baru ini disebutkan akan tiba di tanah air pada bulan Maret 2026 nanti. Nah, Kepala Dinas Penerangan TNI Angkatan Laut yaitu Laksamana Pertama TNI Tunggul memastikan bahwa seluruh persiapan sudah matang. Bahkan sebanyak 160 prajurit calon awak kapal sudah lebih dulu menjalani pelatihan super ketat lewat program Kesatuan Persiapan Pengambilan Kapal atau KPPK di Komando Armada 2 Surabaya sejak 13 Oktober hingga 7 November 2025 kemarin. Latihan ini pun juga bukan main-main bos. Mulai dari penguasaan teknis kapal, manuver tempur laut, sampai pembentukan kekompakan dan mental baja di atas ombak. Dan sesuai dengan jadwal pada minggu ketiga bulan November 2025 ini, para prajurit pilihan itu pun bakal diberangkatkan lagi ke Italia untuk menjalani pelatihan lanjutan di galangan kapal Fincantieri Italia, tempat di mana KRI Prabu Siliwangi 321 ini dilahirkan. Nah, di sana mereka bakal melakukan familiarisasi langsung selama 3 bulan penuh bos, memastikan kesiapan tempur saat membawa kapal pulang ke Indonesia pada awal tahun depan. Kapal ini pun akan bergabung dengan KRI Brawijaya 320, frigate kembarannya yang lebih dulu tiba di September 2025 kemarin. Dan 2 kapal tangguh ini akan memperkuat Koarmada 2, menjadikan lautan Indonesia semakin aman, modern, dan disegani bos. Mantap, mantap jos. Nah, jadi bagaimana menurut kalian tentang hal ini? Jangan lupa komentar, tetaplah kalian barbar dan jangan santuy terus. Demi Indonesia tangguh, salam Indomax Indo Magazines.